Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barika Alizar dengan NIM 221151324. Pada kali ini ingin membuatkan video remote control. Jadi, pada kesempatan kali ini saya memiliki dua buah perangkat, yaitu smartphone dan juga laptop. Saya ingin mencoba melakukan koneksi antara kedua perangkat ini, sehingga nantinya dari handphone saya bisa melakukan remote control ke laptop saya, di mana output akhirnya yang diharapkan adalah saya bisa mematikan dan menghidupkan kembali laptop saya dengan menggunakan remote controlnya, yaitu dengan smartphone. Video ini sekaligus untuk pemenuhan UAP jaringan komputer saya. Baik, langsung saja ke videonya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dua buah perangkat, yaitu laptop dan juga sebuah smartphone. Jadi di sini untuk melakukan interkoneksi antar keduanya, saya memanfaatkan software yang bernama yaitu TeamViewer. Di sini saya sudah menginstal TeamViewer di laptop saya. Saya juga sudah menginstal TeamViewer di handphone saya. Jadi syarat dari penggunaan TeamViewer ini adalah kedua perangkat harus terhubung langsung ke sumber jaringan atau internet. Nah, di sini handphone saya sudah terhubung dengan internet, laptop saya juga sudah terhubung ke internet. Tidak perlu internet yang sama, yang penting keduanya itu berada pada lingkungan internet. Nah, itu syarat untuk dapat mengoperasikan aplikasi TeamViewer ini. Baik, langsung saja. Untuk tutorialnya, pertama itu kita memerlukan membuka TeamViewer di kedua perangkat. Saya buka TeamViewer di laptop saya, lalu saya buka juga TeamViewer di handphone saya. Nah, saat sudah melakukan pendownloadan, nantinya awalnya itu kita itu diminta untuk melakukan maksudnya untuk melakukan login dari kedua perangkat ini. Jadi di TeamViewer di laptop nanti akan diminta login, juga di handphone juga diminta login. Namun di sini saya sudah melakukan login di kedua perangkat. Nah, di sini ini saya menggunakan akun saya yang lain untuk di laptop, kemudian saya menggunakan akun utama saya untuk di HP. Perlu dicatat bahwa kalau bisa untuk melakukan login ini menggunakan dua buah akun yang berbeda pada masing-masing perangkat, supaya nanti bisa dilakukan remote control ini. TeamViewer sendiri itu memiliki banyak fitur. Nah, ini dan yang paling sering digunakan adalah remote support atau remote controlnya. Baik dari laptop ke handphone ataupun dari handphone ke laptop itu bisa sama-sama menjadi remote dari perangkat tersebut. Jadi misalnya laptop bisa juga menjadi remote control untuk HP, begitupun HP bisa untuk di remote controlkan laptop begitu. Nah, di sini sekarang kita langsung saja ke uji cobanya. Di sini kita diminta untuk memasukkan ID rekan atau ID. Nah, jadi caranya itu adalah kita memasukkan ID perangkat yang ingin di remote control. Nah, di sini kan sudah diperlihatkan nih di halaman utamanya your ID. Nah, inilah ID yang harus kita masukkan ke komputer kita, ke smartphone kita maksudnya. Kita masukkan saja 1335 466 362. Nah, pastikan sudah tepat, lalu kita klik kontrol jarak jauh. Nah, bisa kita lihat selain kontrol jarak jauh juga ada transfer file. Jadi ini juga memungkinkan untuk melakukan transfer file jarak jauh hanya dengan menggunakan internet. Nah, apabila sudah, nantinya kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Kata sandi sendiri sudah di-provide di sini. Kita tinggal memasukkan saja kata sandi yang sudah disediakan. Kita ketik lagi Sewu Indra. Oke. Nah, maka dia akan seperti ini nih, atau bisa dilihat juga di layar. Nah, kalau misalnya sudah terhubung, nantinya akan muncul pop-up seperti ini di layar desktop kita. TeamViewer bahwa ada di salah satu session list ada Berkah Alizar, yang mana itu adalah akun handphone saya yang melakukan remote control di laptop saya sendiri. Nah, kalau misalnya tampilan di smartphone, nah dia akan memunculkan layar desktop dari laptop saya. Nah, di sini kalau dilihat di layar smartphone kita sekarang sudah ditampilkan
layar desktop dari laptop saya. Nah, di sini bisa dilihat kan. Nah, maka di sini remote control ini sudah berhasil. Selama kedua perangkat terintegrasi dengan jaringan, maka remote control ini tidak akan terputus. Nah, di sini saya melakukan kendali dari laptop, dari handphone saya maksudnya. Nah, di sini saya menggeser kursor ini menggunakan handphone saya. Di sini saya juga bisa melakukan pengeklikan seperti tombol start. Nah, itu saya bisa membuka berbagai aplikasi menggunakan handphone saya. Contoh saya ingin membuka Word di sini bisa juga. Nah, ini saya lakukan menggunakan remote control, yaitu handphone saya. Nah, dari tim viewer sendiri itu menyediakan beberapa fitur remote control. Seperti yang silang ini adalah untuk melakukan pemutusan remote control. Kemudian di sini ada gambar keyboard, ini adalah untuk membuka keyboard. Jadi semisal diperlukan untuk pengetikan, misalnya di sini kita ingin melakukan search misalnya di sini. Nah, jika kita ingin melakukan search, itu kita bisa buka keyboard di sini lalu kita ketik. Misalnya kita mau buka Microsoft Word, ini saya ketikkan dari HP. Nah, maka dia akan muncul. Itu dia fungsi untuk keyboard. Itu untuk membuka keyboard dari handphone. Lalu di sini ada gambar kursor. Jadi di gambar kursor ini adalah pilihan untuk cara kita melakukan interaksi pada laptop. Nah, jadi ada mode sentuh, ada juga mode mouse. Kalau mode mouse ini kita perlu menggeser mouse kita atau kursor kita seperti ini untuk melakukan pilihan gitu. Nah, jadi kita geser seperti ini. Lalu kalau misalnya kita ubah ke mode sentuh ini jauh lebih simpel. Itu misalnya kita mau tekan start, itu kita tinggal klik saja dari handphone kita tanpa perlu menggeser kursornya. Nah, itu saya hanya melakukan sekali klik saja. Nah, ini saya lakukan sekali klik saja, set. Nah, makanya dia kursornya itu seperti ngebling begitu. Nah, oke, selanjutnya ada fitur lain yaitu ini. Nah, ini nih pintasan, tombol pintasan. Jadi dengan tombol pintasan ini kita bisa melakukan shortcut yang biasanya kita lakukan di laptop begitu. Contohnya itu beralih antara aplikasi ini. Biasanya kita akan menggunakan Windows Tab. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa juga lakukan dari handphone begitu. Lalu untuk shortcut yang tidak ada di sini itu juga bisa kita buat juga dengan mengeklik lebih lanjut ini. Nah, jadi dengan menekan lebih lanjut ini berarti nanti akan memunculkan tombol-tombol shortcut, di mana dengan tombol-tombol shortcut ini kita bisa menggunakan shortcut-shortcut yang ada di komputer kita masing-masing begitu. Sebentar, saya ubah dulu ke mode mouse karena ini lebih nyaman dalam penggunaannya. Saya close dulu ini. Nah, mungkin kita coba salah satu shortcut itu lebih lanjut. Misalnya kita mau menggunakan Alt F4. Alt F4. Nah, maka dia akan muncul di komputer kita akan seperti ini. Kita bisa mematikan secara jarak jauh seperti ini, shutdown, atau sleep, atau sign out, atau switch user itu bisa kita lakukan secara remote control. Namun kita lakukannya nanti saja. Lalu misalnya kita mau tekan tombol Windows ini, juga dia akan memunculkan menu start dari Windows kita. Nah, begitu. Dia akan muncul seperti ini. Selain itu, juga di sini kita bisa melakukan penyetingan di settingan ini. Kita bisa mengubah kualitas atau resolusi dari tampilan desktop yang ada di Android kita. Lalu juga ada tampilan info sesi, berapa lama sesi sudah berlangsung. Di sini tertulis sudah 5 menit. Nah, oke. Barulah kita ke fitur yang ingin kita ujikan, yaitu ini. Yang ada di gambar tanda petir ini. Nah, di sini kita bisa melakukan tindakan cepat. Jadi di tindakan cepat ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu blokir input pengguna jarak jauh, tampilkan layar hitam, lalu booting ulang komputer jarak jauh, lalu kunci komputer. Nah, ini dia yang bisa kita gunakan untuk mematikan dan menghidupkan laptop kita secara remote control. Kalau kita gunakan tampilkan layar hitam,
nantinya di laptop kita itu akan terkunci seperti itu. Nah, jadi begitu. Lalu untuk memblokir pengguna dari laptop juga bisa. Jadi ketika diblokir ini, maka saya kehilangan akses penuh dari laptop saya. Gitu. Nah, ini saya coba ketik-ketikan, saya tekan-tekan menggunakan keyboard itu tidak ada yang muncul. Lalu kalau kita matikan blokirnya, baru kita bisa melakukan mendapatkan akses kembali ke laptop kita begitu. Lalu untuk melakukan kunci komputer juga bisa. Di sini komputernya kita kunci. Nah, lalu untuk membuka kembali juga bisa. Ini coba kita buka kembali dengan menggunakan Android kita ya. Kita coba untuk kita buka keyboardnya, lalu masukkan password dari laptop saya, maka dia akan terbuka seperti itu. Nah, oke, baik. Barulah kita ke metode terakhir, yaitu kita ingin melakukan booting atau melakukan mematikan lalu menghidupkan kembali. Perlu dicatat bahwa kalau misalnya kita mematikan komputer secara total ketika melakukan remote control, itu nanti remote controlnya itu akan terputus. Karena seperti yang dijelaskan tadi, TeamViewer ini syarat utama pengaktifannya adalah dia harus terhubung langsung ke jaringan internet. Kalau misalnya kita mematikan secara total, maka nanti jaringan dari si laptopnya ini akan hilang. Jadi nanti remote controlnya itu akan terputus. Meskipun nanti ketika kita melakukan booting, dia itu nanti akan melakukan penghidupan secara otomatis dari komputernya begitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melanjutkan remote controlnya, maka kita perlu untuk menghubungkan kembali. Semisal kita ingin melakukan remote control kembali. Sekarang mari kita coba untuk melakukan booting ulang komputer jarak jauh. Kita klik booting ulang komputer jarak jauh, maka akan muncul pop-up seperti ini. Apakah Anda yakin ingin membooting ulang komputer jarak jauh? Kita klik saja ya. Kita tinggal tunggu, maka dia akan melakukan reboot secara otomatis. Atau kalau mau cepat itu kita bisa juga klik reboot seperti ini. Nah, saya akan matikan dulu recording saya, baru kita akan melakukan reboot. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan reboot dari handphone kita. Klik reboot. Nah, oke. Maka reboot akan dilakukan. Nah, dia akan terputus sesinya karena laptopnya itu sudah mati. Lalu kalau kita coba buka kamera kita, nah ini dia, laptop kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali gitu. Nah, ini sudah berhasil untuk melakukan mematikan dan menghidupkan kembali laptop kita. Namun remote control terputus, maka perlu untuk kita lakukan koneksi kembali. Sekarang kita buka kembali TeamViewer-nya. Lalu kita buka juga TeamViewer dari phone kita. Kita kontrol jarak jauh. Karena ID-nya tidak berubah, jadi kita coba masukkan kembali. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, oke, berarti kita berhasil terhubung kembali ke laptop kita. Meremote control kembali laptop kita seperti ini. Nah, di sini kita bebas untuk melakukan perubahan-perubahan. Di sini saya ingin recording di laptop saya sudah dimulai kembali.
Oke, jadi sekian dari tutorial untuk melakukan remote control jarak jauh menggunakan handphone dan laptop. Perlu dicatat bahwa menggunakan TeamViewer ini kita bisa melakukan remote control lintas perangkat tanpa melakukan jaringan secara fisik atau menggunakan kabel. Selama misalnya perangkat tersebut terhubung ke internet, lalu kita memiliki ID dan password, maka kita bisa melakukan remote control dari perangkat tersebut begitu. Tidak perlu dari misalnya laptop dan HP, bisa juga menggunakan laptop dengan laptop ataupun HP dengan HP, itu semuanya bisa dan memungkinkan selama keduanya itu terhubung ke jaringan. Lalu keunggulannya juga apabila menggunakan TeamViewer ini, itu tidak terbatas jarak. Jadi sejauh apapun jaraknya itu tidak masalah. Itu masih memungkinkan untuk melakukan remote control selama kedua perangkat masih terhubung ke jaringan. Nah, mungkin sekian dari tutorial atau cara untuk melakukan remote control menggunakan handphone untuk mematikan dan menghidupkan kembali laptop atau komputer. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.